Bagaimana sih sebenarnya Islam memandang persoalan politik ini? Kalau kita bincang tentang politik dalam Islam, pertama, politik sering-sering dikaitkan dengan urusan kekuasaan. Kemudian kalau kita kaitkan dengan Islam, berarti kita kaitkan dengan Quran, kemudian sunnah, hadis, kemudian praktek Nabi. Nah, dari sisi ini saya sejak umur 60-an, sekarang umur 65 itu mulai terhenyak ketika banyak ayat-ayat yang makiyah mengangkat urusan politik dalam pengertian urusan kenegaraan. Salah satunya misalnya surah Al-Anbiya, itu surah makiyah. Dalam ayat 105 itu disebutkan walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Sungguh telah kami tetapkan dalam kitab Zabur setelah disebutkan dalam Lauhil Mahfuz bahwa bumi itu akan diwarisi oleh orang-orang soleh. Dalam tafsir ada dua pengertian, bumi surga sama bumi dunia. Dari sini saya terhenyak, berarti sejak kaum muslimin itu lemah di Makkah bersama Nabi sudah terwacanakan tentang kekuasaan. Artinya bicara politik di situ. Dan pada waktunya kekuasaan itu akan dimiliki oleh orang soleh. Untuk kita generasi belakangan mudah sekali, ternyata orang-orang soleh dulu memang memimpin dunia. Rasulullah pada waktunya memimpin Madinah, Khulafaur Rasyidin memimpin Jazirah Arab, para sultan memimpin Nusantara. Berarti Islam dari awal membincangkan tentang urusan politik meskipun prakteknya bertahap dan sesuai dengan kemampuan, gitu Ustaz. Politik itu identik dengan kekuasaan. Sebagaimana bahasa sekarang, politik identik dengan kekuasaan. Tetapi kalau dalam bahasa hadis Nabi, pekerjaan Nabi itu adalah siyasah. Kalau bahasa Indonesianya politik. Disebutkan dalam hadis, kanat banu Israila tasusuhumul ambiya'u. Adalah Bani Israel dulu dipolitiki, maksudnya diatur oleh para nabi. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun. Setelah setiap nabi meninggal dunia, Allah akan gantikan dengan nabi yang lain. Tapi Rasul bersabda, wala nabiyya ba'di. Setelah aku tidak ada nabi. Wasatakunu khulafaun, yang adalah khalifah atau bahasa sekarang umara wa yaksurun, dan akan banyak. Nah, sejarah membuktikan memang setelah Rasulullah tidak ada wafat, tidak nabi, yang ada khalifah itu adalah pemimpin politik tertinggi dalam dunia Islam, gitu. Baik Ustaz, selain persoalan kekuasaan, mungkin ada tujuan lain. Apa sih sebenarnya tujuan politik Islam itu? Masya Allah, tujuan politik Islam. Kalau kita cermati di ayat-ayat atau di hadis-hadis, atau lebih khusus lagi dalam perjalanan sirah nabawiyah, itu sangat mudah diketahui bahwa tugas umat Islam, tugas Rasulullah tidak lepas dari tiga. Yang pertama, mendalami ajaran Islam. Yang kedua, mendakwahkan Islam. Yang ketiga, menegakkan Islam. Nah, di fase ketiga ini tidak mungkin kecuali lewat politik atau lewat kekuasaan. Lagi-lagi saya terhenyak ketika membaca surah Asy-Syura yang ia pula adalah surah Makkiyah. Ayat 13 di akhirnya, an aqimuddina wala tatafarraqu fihi. Tegakkanlah din, agama, jangan berpecah belah. Nah, din itu pengertian yang lain adalah aturan. Sejak masih di Makkah, para sahabat sudah mendapatkan perintah, tegakkanlah agama. Itu tidak mungkin kecuali punya otoritas. Artinya sejak awal mendalami akidah sudah terwacanakan bahwa suatu masa kaum muslimin mesti menegakkan agama. Lah, untuk menegakkan agama tidak ada jalan yang lain kecuali lewat kekuasaan. Nah, sejarah Nabi membuktikan tentang proses itu. Proses itu. Oke, Ustaz, tadi sebutkan yang pertama perlu mendalami, kemudian yang kedua mendakwahkan, yang ketiga menegakkan. Ya, betul. Apakah ini harus berurutan atau memang bisa melompat-lompat?
Nah, itulah dahsyatnya Islam dan itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala, sekaligus betapa dahsyatnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam mengikuti ajaran Allah itu tidak lepas dari ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu-mampu kalian. Jadi ada waktu-waktu tertentu, urut waktu-waktu tertentu sesuai dengan tuntutan kondisi. Seperti pada zaman Nabi, untuk menegakkan Islam, untuk meraih kekuasaan politik, perlulah berhijrah ke Madinah. Kemudian pada zaman Nabi, untuk melakukan jihad, perlulah hijrah ke Madinah. Pada zaman Nabi, untuk menegakkan Islam perlu berhijrah, perlu membangun kekuatan politik Islam dan lain-lain. Di masa berikutnya tinggal melanjutkan. Maka di era Khulafaur Rasyidin misalnya tidak ada rekayasa hijrah, tidak ada rekayasa jihad, karena hijrah dan jihad itu bagian daripada wasilah perjuangan, akan dilakukan kalau kondisi menuntut. Jadi ending daripada dakwah Nabi adalah iqamatuddin, iqamatus syariah, itu tidak mungkin kecuali lewat kekuasaan. Lah bagi orang yang lahir kekuasaan Islam sudah tegak, tinggal melanjutkannya. Kemudian bagi orang yang lahir ternyata kekuasaan Islam baru sampai separuh, tinggal melanjutkannya gitu. Artinya memang itu harus diraih kaum muslimin. Pertama, kaum muslimin memahaminya untuk diraih, atau tidak memahaminya akan teraih pada waktunya. Berdasarkan tadi bahwa bumi itu akan diwarisi oleh orang-orang soleh. Kalau kaum muslimin tidak memahami benda itu, sangat mungkin Allah akan pahamkan kaum muslimin yang lain, yang endingnya orang soleh mesti memimpin endingnya. Gitu. Berarti sebenarnya kalau kita bicara politik dalam Islam sesuatu yang mulia, Ustadz ya. Itu sangat-sangat mulia, bahwa tadi kan sampai disebutkan oleh Nabi, politik dalam bahasa Arabnya siasa. Sampai Rasulullah bersabda, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya. Bani Israil itu diajari, dididik, dibimbing, diminit oleh para nabi. Itu sangat-sangat mulia, sebab Islam tidak mungkin tegak tanpa kekuatan politik. Artinya kekuasaan itu memang harus diraih untuk menegakkan Islam, membumikan Islam, melaksanakan syariat Islam. Betul. Nah, disitulah nanti kaum muslimin teruji ketika sudah mendapatkan kekuasaan, apakah dia pakai untuk menegakkan Islam atau untuk urusan pribadi yang lain. Disitulah mulai terjadi pembegokan. Jadi pada asalnya kekuatan politik itu istimewa bagi siapapun juga. Bagi orang-orang baik istimewa karena bisa untuk dipakai menegakkan kebaikan, bagi orang-orang buruk juga istimewa karena bisa mendapatkan apapun yang akan dia maui. Maka haram kiranya bagi kaum muslimin untuk menyaksikan kekuasaan itu jatuh di orang-orang buruk. Haram untuk menyaksikan kecuali merubahnya gitu. Sama juga misalnya di era Raja Fir'aun juga Nabi Musa memproses untuk merubahnya, dan begitulah selanjutnya. Jadi kekuatan politik itu sekaligus penting sekaligus berbahaya, tinggal siapa yang memegang. Artinya baik bagi orang Islam, baik bagi orang yang baik, dan mungkin tidak baik bagi orang yang memiliki niat buruk, gitu ya. Iya. Tapi ini penting. Jadi penting bagi siapapun penting. Kalau tidak penting, saya pikir tidak muncul negara Eropa, tidak muncul negara Amerika dan selanjutnya. Dan kalau tidak penting juga tidak akan muncul Khulafaur Rasyidin, tidak muncul khilafah Bani Umayyah dan selanjutnya.